Jangan asal custom sepatu Nike. Kalau nggak mau kejadian kayak gini. Salah satu brand sepatu asal Amerika Serikat, yaitu Nike, terkenal karena memproduksi banyak jenis koleksi sneaker dengan ciri khas yang unik. Mulai dari desain sepatunya, ton warna yang dipakai, sampai teknologi dan inovasi yang disematkan ke dalam sepatu itu sendiri. Sebagai contoh ada Nike Composite One, Air Max 197, sampai yang paling keren ada Nike Air Max dengan teknologi tali sepatu otomatisnya. Kalau nggak salah sih Nike Air Max ini ada di film Back to the Future kalau nggak salah. Hal ini yang ngebuat Nike jadi salah satu brand sepatu yang produknya paling banyak dikoleksi oleh para sneakerhead di dunia. Dan kebanyakan dari mereka itu berlomba-lomba buat ngoleksi seri-seri sepatu dari Nike yang cukup fenomenal. Sebut aja ada Air Force One dan Nike Air Jordan. Bahkan saking tingginya value sepatu ini, Nike sampai ngebanderol harga yang lebih tinggi dibanding sepatu lainnya. Terutama buat beberapa sepatu hasil kolaborasi dan yang limited edition. Nah, ngomong-ngomong soal limited edition, para sneakerhead sampai rela ngeluarin dana yang gak sedikit demi ngedapetin sepatu impian mereka. Bahkan sepatu Air Jordan 1 yang ikonik banget pernah laku dengan harga sampai 21 miliar. Itu kan kalau di Bandung ya kita bisa dapet mungkin 3-4 rumah dan itu lumayan mewah. Dan si sepatu Air Jordan ini dijual atau dilelang di salah satu acara di Amerika pada pertengahan tahun 2021 kemarin. Tapi ternyata gak semua kolektor sneaker bisa serela itu, ngeluarin budget besar hanya demi sepasang sepatu. Kalau kalian gimana? Apakah kalian rela ngeluarin budget sampai 21 miliar hanya demi sepasang sepatu gitu? Padahal kan bisa buat beli, buat investasi lah, buat masa depan gitu ya. Coba kalian tulis di kolom komentar, oke? Lanjut. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memilih alternatif lain. Kayak beberapa sneakerhead itu mereka sampai ngebeli bootleg sepatu originalnya buat mereka custom biar kesannya lebih eksklusif dan beda dari yang lain gitu. Ya sebenarnya ada bagusnya sih. Tapi kalian tahu nggak, sebenarnya Nike ini lumayan galak kalau urusan custom sepatu buat para pelaku kreatif yang mendesain ulang sepatu mereka gitu. Maksudnya gimana? Jadi intinya gini, desainer sepatu custom kayaknya emang harus mikir 2 kali gitu buat mengkreasi ulang sepatu dari Nike. Soalnya merek aparel olahraga yang berbasis di Oregon, Amerika Serikat ini cukup sering menindak sampai menggugat merek atau desainer yang mencoba buat meniru atau memodifikasi sepatu berlogo Swoosh ini. Contoh nih, di pertengahan Oktober tahun kemarin, Nike melayangkan gugatan terhadap merek streetwear Warren Lotas. Gugatan tersebut dilayangkan nggak lama setelah Warren Lotas merancang sepatu kolaborasi dengan Staple Pigeon. Soalnya desain sepatu kolaborasi itu dinilai menyerupai desain siluet Nike SB Dunk yang model low cut-nya. Terus ada laporan yang menyebutkan bahwa Nike baru aja mengajukan gugatan pada salah satu artisan custom sepatu, yaitu Drip Creation. Kalian ada yang tahu Drip Creation? Coba komen di kolom komentar. Dan pihak Nike menuding Drip Creation melakukan pelanggaran merek dagang dan pemalsuan produk. Dalam dokumen tersebut, perusahaan pesaing Adidas itu mengklaim Drip Creation mengambil keuntungan dari penjualan sepatu yang mirip Air Force One yang melanggar merek dagang Nike. Juga Nike menambahkan desain sepatu yang dirancang Drip Creation tampak buruk karena proporsi sepatu yang tidak presisi, benang jahitan yang berantakan, sampai detail yang terkesan murahan. Pokoknya lengkap dah, segala jenis keburukan. Bahkan Nike mempermasalahkan ukuran sepatu yang dinilai lebih tinggi dari Air Force One asli buatan mereka. Dan Drip Creation dituduh membongkar ulang sepatu Air Force One, lalu menambahkan bahan baru dengan desain tidak resmi yang dapat menyebabkan kebingungan pasar. Yang terakhir nih, Nike juga mengugat salah satu penggiat kreatif yang memang sering mengcustom sepatu-sepatu unik, yaitu MSCHF, yang berkolaborasi dengan salah satu rapper yang namanya mungkin udah nggak asing di telinga kalian, yaitu Lil Nas X.
Mereka berdua membuat sebuah kreasi sepatu yang kontroversial yang diadaptasi dari siluet Nike Air Max 97 dengan tema Satanic Shoe atau sepatu setan. Iya, kalian nggak salah dengar, sepatu setan. Memang sepatu ini dibuat dengan tema serba satanik. Mulai dari produk rilisnya yang cuma 666 pasang, logo pentagram di bagian depan, terus ada ayat Alkitab yang merujuk, ayat Alkitab beneran ini? Anjir, tentang turunnya iblis ke dunia. Bahkan katanya di bagian air sistemnya mengandung darah manusia asli. Ngeri ya. Sebenarnya kalau ini beneran asli ada darah manusianya, ini agak ngeri sih. Mungkin itu hasil donor dari orang tidak mampu ya. Atau dari temanya aja udah wajar banget. Kenapa Nike ngeband dan nyuruh MSCHF buat narik sepatu ini dari peredaran? Ya wajar lah, karena temanya aja udah satanik dan sangat kontroversial gitu. Padahal waktu pertama rilis, sepatu ini langsung ludes terjual dengan harga sekitar 14 juta rupiah per pasangnya. 14 juta, kalian udah dapet sepatu iblis dengan darah manusia asli. Dah, keren lah. Keren. Kan sayang banget ya, padahal udah hampir cuan. Tapi ternyata ketika di persidangan, pihak MSCHF bertanya-tanya. Katanya, kenapa pihak Nike cuma ngegugat sepatu setan? Padahal sepatu ini adalah lanjutan dari seri sepatu mereka yang sebelumnya, yaitu sepatu Yesus. Iya, sepatu Yesus. Sepatu Yesus nih beneran. Ini konsepnya gimana sih? Custom sepatu kok sampai ke sana-sana? Mungkin kalau nggak dibatasin sama Nike bakalan ada sepatu custom dengan tema surga dan neraka. Jadi, buat kalian apakah mau ngebeli sepatu dengan tema surga dan neraka ini? Soalnya ini mungkin bisa berpengaruh buat masa depan kalian. Kalian bisa masuk surga atau neraka hanya dengan membeli sepatu. Tulis di kolom komentar ya. Oke? Tapi ternyata Nike juga nggak sepenuhnya melarang redesign produk mereka. Agak kooperatif juga ya Nike ini. Dan juga nggak berkeinginan buat ngebatasin ekspresi dari para kreator dan seniman. Karena banyak di antara mereka juga yang merupakan penggemar Nike. Nike cuman nggak ngizinin seniman custom sepatu seperti Drip Creation tadi dan teman-temannya untuk membangun bisnis yang malah merusak nilai-nilai merek dan pesan yang ingin disampaikan Nike kepada konsumennya. Jadi intinya boleh aja buat custom-customan selama nggak dimonetisasi atau nggak dijadiin bisnis lagi dengan membawa merek dagang Nike. Karena bisa merusak merek dagang mereka dan ngebuat pasar bingung dengan produk-produk custom yang beredar. Yang ngelakuin hal ini nggak cuma Nike doang ternyata, tapi semua brand dan merek sepatu juga pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Tapi untuk urusan ini, kayak yang udah dibahas di awal, Nike lebih galak dibanding brand-brand lainnya. Jadi buat kalian yang tetap kekeh gitu, pengen nge-custom sepatu Nike, kalian harus lebih hati-hati deh ngeredesain sepatu dari brand asli Amerika Serikat ini. Apalagi kalau mau dimonetisasi. Jangan sampai ketahuan lah. Pokoknya mainnya harus rapi, karena salah-salah dikit bisa langsung kena gugat. Pokoknya hati-hati. Waspadalah. Tapi apakah cara yang dilakukan Nike ini emang murni salah satu perjuangan mereka untuk tetap mempertahankan merek dagang dan menghargai jasa desainer sepatu mereka? Atau cuman salah satu strategi marketing mereka biar nama brand Nike selalu ada di setiap portal berita? Who knows? Coba kalian simpulin sendiri deh. Terus kita lanjut diskusi di kolom komentar. Oke? Segitu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan tentang dunia persepatuan yang bikin penasaran, boleh sekalian juga tulis di kolom komentar, biar kita selidiki lebih dalam dan lebih tajam, setajam seler. Jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan dan nyalakan tombol notifikasi biar kamu nggak ketinggalan info terbaru dari Shoe Workshop. Aku Oki mohon pamit, adios. Pengrajin sepatu Cibaduyut. Iya.